Oke. Selamat pagi Bu Arti. Selamat pagi Bu Dini. Kenapa kok kelihatan nggak semangat gitu? Saya lagi bingung nih Bu. Bingung kenapa? Bu Arti ada waktu nggak untuk ngobrol sebentar? Ada, tapi baiknya jangan di sini ya. Kita cari tempat yang lebih nyaman dan tenang dan tidak berisik. Wah, Alhamdulillah. Di UKS aja yuk Bu. Oke, yuk. Nah, jadi bagaimana nih Bu? Masalah apa yang sedang Ibu hadapi? Jadi begini Bu, saya tuh sedang bingung untuk mengelola kelas saya. Jadi ada anak-anak yang cepat memahami pelajaran dan ada juga anak yang sedang-sedang aja dan bahkan ada anak yang agak lama nih memahami pelajaran. Kelas saya itu kan jadinya selalu aja berisik tuh Bu ketika waktu mengerjakan tugas. Ada yang selesai mereka malah jalan-jalan keliling kelas. Ada yang belum selesai juga akhirnya ya mereka ikut main tuh dengan yang udah selesai. Padahal ya tugas itu belum selesai. Hmm, gitu ya. Mm-mm. Memangnya apa sih harapan Bu Dini dari anak-anak dalam pengerjaan tugas itu? Hmm, saya sih berharap ya Bu kelas saya itu bisa saat pembelajaran bisa kondusif. Terus nggak ada tuh anak-anak yang bermain berlari-larian saat belajar. Terlebih lagi kalau mereka tuh belum selesai mengerjakan tugas. Lalu kalau menurut Bu Dini nih, langkah apa aja yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tadi itu? Hmm, saya tuh sebetulnya punya 3 ide Bu yang mau saya coba terapkan sih. Pertama tuh dengan memberikan tugas atau latihan tambahan nih kepada anak yang punya pemahaman yang baik nih. Jadinya tidak terburu-buru saat mengerjakan tugas dan mereka juga akhirnya tidak mengganggu temannya tuh yang belum selesai. Dua, saya tuh punya ide buat coba terapkan pembelajaran kelompok terhadap siswa saya. Jadi tutor sebaya itu loh Bu. Nah, yang ketiga saya tuh mau ini juga ya Bu ya mau Hmm? terapkan pembelajaran diferensiasi tuh, Bu. Supaya apa ya? Harapan saya sih dengan pembelajaran itu ya mengakomodir kebutuhan belajar siswa saya yang beragam. Cuman saya masih bingung nih Bu. Iya ya. Jadi Ibu punya 3 ide tadi ya. Mm-mm. Nah, dari 3 ide tadi, 3 rencana tadi, mana yang menurut Ibu itu lebih cepat terrealisasikan sehingga bisa mencapai tujuan itu? Eee, kalau menurut saya dari ketiganya itu yang paling efektif sepertinya yang pembelajaran diferensiasi sih, Bu. Hmm, Saya dapat mengakomodir seluruh siswa saya dan siswa yang memiliki pemahaman yang baik juga dapat menjadi tutor sebaya tuh bagi siswa yang sebaliknya. Nah, jadi kalau menurut Bu Dini, bagaimana cara Ibu nih agar dapat mengakomodir, dapat merencanakan rencana yang tadi Ibu sampaikan tadi itu bisa berhasil. Mmm, Terus dengan siapa tuh Ibu harus berkolaborasi? mmm, menurut saya, jadi yang akan saya lakukan pertama itu mungkin saya akan membuat pemetaan ruang kelas dulu ya, Bu. Jadi Ya. ada suatu hal yang baru mungkin bagi anak-anak. Kemudian saya juga akan melakukan tes diagnosis berdasarkan tingkat pemahaman siswa saya tuh, yang nantinya mungkin bisa saya jadikan acuan untuk mengelompokkan siswa saya. Saya juga berharap sih bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa ya Bu. Kenapa orang tua siswa atau kita bisa melakukan pendampingan saat belajar kepada anak-anak sehingga ketika anak apa di sekolah itu dia udah ada persiapan tuh untuk pembelajaran di sekolah. Kan saya saat setelah pulang sekolah kan saya bilang, "Besok kita belajar ini ya." Nah, saya harap sih orang tua juga bisa membantu gitu. Jadi anak ketika di sekolah ya udah tahulah apa yang mau mereka pelajari.
gitu. Jadi ya saya berharap kolaborasi itu bisa terjadi antara saya, siswa dan juga orang tua gitu Bu. Baik. Rencana-rencana Ibu tadi sih untuk melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas yang Ibu pimpin, ini kedengarannya baik ya. Dan Ibu juga terlihat sangat yakin untuk menerapkannya. Dan saya yakin sih Bu Dini pasti bisa ngelakuin rencana itu di kelas Bu Dini. Wah, saya jadi makin yakin nih Bu untuk menerapkan ide saya itu di kelas saya. Iya. Kalau berkat dukungan dan coaching dari Bu Arti seperti ini, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama loh Bu Dini. Saya juga nantikan lagi nih cerita hasil tindakan Ibu tadi. Apakah tujuannya, apakah sudah berhasil atau belum. Nah, semoga dapat membantu Bu Dini dalam menyelesaikan permasalahannya tadi. Ya Bu Dini ya. Ya, sama-sama. Makasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu Dini. Oke. Ini Lanjut ke langsung jawab yang itu ya? mungkin lanjut ke Bu Arti dulu ya Bu ya. Nanti baru kita refleksi. Oh gitu. Oke, baik. Ini berapa menit tadi kita? Berapa ya Bu ya? Kayaknya lanjut Bu Arti dulu aja, belum kelihatan. Oke. Iya. Baiklah. Udah mulai ya. Ya. Bu Dini lagi sibuk gak? Ini saya lagi beres-beres meja sih Bu. Ada apa nih Bu Arti? Gini, tapi Bu Dini nggak sibuk kan? Bener ya? Iya, apa sih yang enggak buat Bu Arti? Aduh, terima kasih ya. Ini saya mau ngobrol nih, mau curhat. Oke, kenapa nih? Curhat apa nih? Ayo, tapi jangan di sini ya. Cari-cari ruangan yang enak, yang nyaman gitu ya. Di sebelah ruangan ini gimana? Oke deh, yuk saya taruh buku dulu ya. Oke. Oke, jadi gimana? Ada apa nih Bu Arti? Ya gini Bu, saya tuh lagi bingung ya. Saya seminggu ini kan ya masuk kelas tuh. Nah, sudah dibagi kelompok kan. Di kelompok, kemudian presentasi nih. Atau ketika saat pembelajaran. Itu ada kelas yang aktif, tapi juga ada kelas yang datar gitu, yang pasif. Nah, saya bingung nih gimana caranya agar murid-murid saya yang pasif tadi ini bisa aktif dalam pembelajaran. Oh, iya. Saya ulangin ya. Jadi, Bu Arti lagi bingung karena di kelas Bu Arti ini ada murid yang aktif, tapi ada murid yang pasif. Nah, yang jadi kesalahan Ibu tuh murid yang pasif gitu ya Bu ya? Iya betul Bu Dini, kan bingung ya. Iya, itu. Memangnya harapan buat Bu Arti sendiri tuh gimana sih untuk murid Ibu? Ya harapan saya sih murid-murid saya bisa aktif, jadi kan mereka bisa menghidupkan suasana kelas gitu ya, jadi lebih hidup gitu, lebih menyenangkan. Iya. Terus perasaan Bu Arti sendiri tuh ketika menghadapi murid-murid yang pasif tuh bagaimana sih Bu? Sebenarnya saya sedih juga ya, khawatir sih ya, karena takutnya mereka ketinggalan dalam pelajaran gitu, dan akhirnya mereka kan jadi bingung gitu ya, takutnya nilainya rendah atau gimana gitu. Jadi Bu Arti merasa sedih juga lah ya, Bu Arti merasa sedih ketika menghadapi murid-murid yang pasif gitu ya. Betul. Menurut Bu Arti nih ya, faktor apa aja tuh yang bisa menyebabkan murid Ibu tuh pasif seperti itu ketika di kelas Bu? Menurut saya sih bisa jadi karena mereka ini kurang pede ya. Padahal sih mungkin sebenarnya mereka bisa, tapi untuk mengungkapkan itu
nih, kurang percaya diri, salah, takut diketawain temennya gitu. Nah itu bikin mereka jadi tidak mau bicara gitu, pasif. Atau bisa jadi tidak mengikuti pelajaran saya ya. Iya. Kalau begitu, menurut Bu Arti nih ya, apa nih yang harus Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu agar bisa menjadi lebih aktif di kelas? Saya sih ada beberapa ide, Bu. Ini saya memberikan penguatan afirmasi yang positif. Misalnya saat mereka pas jawab gitu atau pas memberi pendapatnya, ya saya diberikan pujian, tekanan. Ya, terima kasih sudah menjawab. Ayo tepuk tangan kali ya. Afirmasi positif. Kemudian saya juga rencananya mengajak murid saya untuk mengerjakan secara berkelompok. Jadi nanti digabungin tuh dengan siswa yang aktif. Jadi nanti kelaran karena kadang kan kita ini tergantung temannya siapa. Ketika kita diam teman-temannya aktif bisa jadi kelaran. Kemudian juga mungkin ayah saya akan panggil secara personal nih siswa yang pasif tadi untuk latihan bicara gitu. Iya. Kemudian juga berkoordinasi dengan orang tua untuk membahas perkembangan belajar menurut saya karena ini ada di perwalian saya gitu. Iya. Memang ada di kelasnya. Iya, makanya kan gitu ya. Jadi tadi Bu Arti punya beberapa solusi ya. Solusinya Ibu yang satu tadi kan memberikan apresiasi gitu ya. Apresiasi, kemudian mengajak mereka untuk mengerjakan tugas secara kelompok gitu. Memanggil secara personal itu ya. Ada rencana Ibu ya. Apa nih Ibu mau mulai menerapkan rencana Ibu tersebut? Untuk pertemuan depan barangkali ya kan ada di kelas yang lagi tuh pertemuan depan saya rencananya melakukan rencana tadi ini. Lalu gimana nih cara Ibu untuk mengukur keberhasilan rencana Ibu tersebut? Ya, saya mengukur keberhasilannya itu dengan saya melihat peningkatan dari partisipasi murid saya tadi dalam pembelajaran. Ketika dia sudah mulai aktif, mau bicara, berani bicara, berarti ukurnya saya sudah berhasil. Dan juga saya tanya-tanyakan juga guru-guru model yang lain nih. Benar nggak nih si AA ini sudah berani bicara? Gitu, Bu. Rencana yang Ibu sampaikan itu dengar sangat bagus sekali ya Bu, dan sepertinya Ibu juga yakin nih kalau rencana itu bisa terlaksana dengan hasil yang insya Allah Ibu bisa melakukannya sesuai dengan harapan ini ya. Iya Bu, amin ya robbal alamin. Saya jadi yakin nih setelah ngobrol curhat dengan ini jadi baik-baik masalah saya. Terima kasih ya Bu ini sudah mendengarkan saya. Sama-sama ya Bu, saya sangat hasilnya dari Bu buat dan nanti kita dikasih ya nyanyiannya. Iya dong. Oke deh, baik Bu, terima kasih ya Bu. Yuk kita ruang lagi. Ayo. Oke, kita refleksi ya. Sebentar. Kita refleksi. Pertanyaannya tadi yang kayak kemarin itu ya? masih sama ya Bu ya. Pertanyaannya masih sama, kita refleksi sebentar. Mau Bu Arti duluan boleh Bu Arti? Boleh. Ya. Saya yang nanya.
Enggak, Bu Arti merefleksi diri Bu Arti sendiri kan berarti? Oh, ya oke. Iya. Oke, dari praktik coaching yang tadi kita lakukan, Yes, betul. ini sepertinya ya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Tirta, tujuan, apalagi identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, yang apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan saya lihat sih tadi kita sudah tektokan ya. Dari hasil kita praktik kemarin, kita uji coba kemarin. Nah, dengan ini hari ini kita sudah lebih santai lagi, lebih bisa mengutarakan masalah-masalahnya masalah saya. Kemudian apa yang harus diperbaiki? Yang harus saya perbaiki itu lagi mempelajari lagi tentang materi-materi coaching sehingga saya dapat menggali coaching lebih dalam lagi, ya Bu, sehingga coaching bisa menemukan sendiri solusinya. Iya. Nah, gimana saya lakukan? Apa yang saya lakukan tetap dalam kondisi presence, ya. Seperti yang kemarin juga sih kita melakukan eye contact, tatap mata, kemudian kita hadirkan diri kita sepenuhnya. Ya kan tadi saya ganti tempat karena saya rasa suasana tidak kondusif di situ, anak saya sambil menonton TV gitu, jadi takutnya ini ya ke distract itu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan? Ya lebih banyak belajar lagi sih tentang materi-materi coaching tadi. Apa yang Bapak Ibu peroleh selama berlatih coaching? Saya bisa paham lagi tentang materi coaching, terutama keterampilan coachingnya, keterampilan membangun dasar proses coaching, kemudian keterampilan membangun hubungan baik, yang tentunya hubungan baik itu memang harus dibangun dengan rekan sejawat, kemudian keterampilan komunikasi antara kedua belah pihak, ya, nah itu yang saya peroleh selama berlatih coaching. Hal apa terkait keterampilan coaching yang perlu Bapak Ibu tingkatkan di kemudian hari? Itu tadi keterampilan komunikasi, keterampilan menggali informasi sehingga hal-hal yang dipendam oleh coaching ini dapat diutarakan sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Itu aja Bu Dini, terima kasih. Oke, saya memberikan umpan balik juga ya Bu ya dari saya kepada Ibu bahwa di sini kan pertanyaannya apa yang Anda rasakan pada saat di coaching gitu ya Bu. Ketika saya di coaching oleh Bu Warti itu ya, itu saya merasa ketika saya di coaching dengan Bu Warti saya merasa bisa mengeluarkan apa yang saya rasakan, saya juga merasa nyaman. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan juga memicu saya untuk menggali apa yang bisa saya lakukan nantinya gitu terhadap permasalahan saya. Jadi mungkin Ibu tidak memberikan solusi, tapi Ibu arahkan secara tidak langsung. Seperti itu, Bu. Hebat. Terima kasih. Ya, oke. Sekarang saya ya, Bu ya, merefleksi diri saya ya. Jadi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, menurut saya samalah seperti Bu Arti, kita sudah melakukan komunikasi dengan baik, lebih baik daripada sesi latihan. Dan, saya juga sudah mendapatkan kontak dengan Arti, mungkin karena sudah tidak terlalu lagi dengan permasalahan kemarin. Seperti itu. Kemudian apalagi ya, saya juga bisa dengan Bu Arti tuh ya tiba-tiba ngeklik aja udah gitu. Kemudian yang
pertanyaan berikutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya sendiri yang perlu diperbaiki, saya merasa itu adalah menyusun kata-kata agar lebih Ya. jelas diucapkan, tidak ragu-ragu, seperti itu ya Bu ya. Lebih percaya diri lagi untuk mengutarakan pertanyaan sebagai coaching. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sama juga seperti Bu Warti, yang pertama ya saya berusaha untuk tetap melakukan eye contact dengan Bu Warti, kemudian saya juga berusaha untuk menghadirkan diri saya sepenuhnya, saya juga berusaha untuk mengkondusifkan ruangan tempat kita coaching, walaupun tadi sempat ke-distract sedikit dengan ada anak saya, tapi saya berusaha untuk tetap fokus, seperti itu. Kemudian, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya tadi, menyiapkan ruangan yang lebih baik, yang lebih kondusif. Saya juga berusaha untuk benar-benar merasakan apa yang Ibu ceritakan, seolah-olah saya pun menghadapi permasalahan tersebut, sehingga pertanyaan yang akan saya berikan juga bisa menggali lebih dalam ide-ide yang Bu Arti seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang Bapak Ibu peroleh selama berlatih coaching dengan TGP? Selama berlatih coaching, saya merasa dengan Bu Arti mendapatkan ide-ide lah gitu, ide-ide, kemudian beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang oh iya ya, harusnya ada pertanyaan ini ya, seperti itu. Jadi adalah muncul-muncul ide-ide baru, kalimat-kalimat baru yang sebelumnya belum terfikirkan oleh saya, dan saya merasa ketika berlatih dengan Bu Arti itu lebih mendapatkan banyak perbendaharaan kata, berarti lebih hebat lah untuk itu. Kemudian yang kedua, hal-hal apa terkait keterampilan coaching yang perlu atau Bapak Ibu tingkatkan di kemudian hari? Yang pertama, saya merasa perlu banyak belajar lagi tentang coaching ini. Jadi keterampilan coaching dan keterampilan apa ya, untuk mengcoachi orang dengan baik gitu. Dan rasa harus lebih percaya diri lagi baik sebagai coaching, karena memang nggak mudah melakukan eye contact, terutama karena saya introvert ya Bu ya. Introvert itu tidak mudah untuk melakukan eye contact dengan lain. Jadi mungkin hal-hal itu sih yang menurut saya perlu saya perbaiki lagi gitu. Itu aja, mungkin ada umpan balik Bu dari Bu Warti untuk saya. Jadi kan ada Menurut coaching. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jadi saat saya mengcoaching Bu Warti, apa yang Bu Warti rasakan? Oh iya, yang Ya, saya rasakan tentu ya saya lega ya, jadi bisa mengeluarkan unek-unek saya. ya, Terus Bu Dini juga mendengarkan dengan sepenuhnya. Bu Dini tentunya mau gitu meluangkan waktunya, karena kadang nggak banyak orang yang mau mendengarkan apa namanya keluh kesah dari orang lain, dari temennya gitu. Dan juga kadang ada juga temen yang nggak bisa menahan diri gitu ya untuk gitu aja sih susah banget gitu ya, menahan diri untuk memberikan solusi. Nah tadi Bu Dini apa namanya dengan baiknya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jadinya saya keluar gitu rencana-rencana saya gitu ya untuk siswa saya supaya lebih aktif gitu. Nah itu keren Bu. ya, ya. Makasih ya. Ya, sama-sama Bu. Saya juga sama tuh Bu, ketinggalan. Bu Warti juga hebat karena bisa menahan diri untuk tidak solusi. Ya, walaupun pastinya ide-ide Bu Warti juga pasti hebat banget gitu ya. Tapi Bu Warti, Iya. oke, keren. Oke, kita sama-sama keren. Iya, betul Bu. Selesai ya Bu. Selesai. Iya, Ada yang kurang nggak Bu? Ada yang kurang nggak? udah sih kayaknya. Udah ya. Oke. Ini saya selesai nih. Mm-mm. Saya stopin ya. Ntar Iya. Bu.